Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ibadi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'ad wal Madrasatul Quran la raibani bid'ah khususnya planet fundamental Quran dan juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penemuan partikel atom. Jadi dimulai penemuannya itu ada sejarahnya. Jadi mulai dari seperti elektron, proton, inti atom, dan lain-lain. Jadi kita mulai dari elektron dulu. Elektron itu awalnya ditemukan oleh William Crookes pada tahun 1875 di tabung TV, yaitu tabung sinar katode. Yang mana dalam eksperimennya dia menemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju anode yang disebut sinar katode. Lalu George Johnston mengusulkan nama dari hasil eksperimen tersebut dengan nama elektron. Tetapi kekurangannya itu tidak dapat menjelaskan pengaruh elektron terhadap perbedaan sifat antara atom satu unsur dengan atom satu unsur yang lainnya. Lalu untuk sejarah proton, yaitu dimulai dari awalnya itu dari eksperimen Eugene Goldstein pada tahun 1886 dengan dari tabung gas yang memiliki katode dan diberi lubang dan diberi muatan listrik yang hasilnya membuktikan bahwa saat terbentuknya elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katode. Lalu untuk menghasilkan sinar muatan positif paling kecil yaitu gas hidrogen, yang mana massa dan muatannya itu menghasilkan sinar muatan paling kecil. Jadi kayak sama-sama kecil. Dengan kesimpulan partikel ini disebut proton. Nah, kesimpulan berikutnya yaitu massa proton sama dengan 1 SMA atau satuan massa atom. Dan muatan proton itu +1. Next, untuk sejarahnya, inti atom, yaitu pada waktu itu Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang memuat muatan positif dan negatif, maka seharusnya sinar alfa yang ditembakkan tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng hingga muncullah istilah inti atom. Dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden, penemuan konsep inti atom ini didukung penemuan sinar X oleh W.C. Roentgen dan penemuan zat radioaktif. Setelah percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotesisnya bahwa atom itu tersusun dari inti atom positif dan muatan negatif yang mengelilinginya, sehingga atom itu bersifat netral. Nah, untuk penemuan neutron, yaitu berawal dari prediksi Rutherford yang membuat W. Bode dan Baker bereksperimen melakukan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel, sehingga radiasi partikel berdaya tembus tinggi, dan eksperimen dilanjutkan oleh James Chadwick. Lalu eksperimen itu berhasil dengan kesimpulan berilium yang ditembak dengan partikel A memancarkan suatu partikel berdaya tembus tinggi yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet atau listrik. Lalu oleh James Chadwick dinamai neutron dan dilambangkan 10N. Oke, sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.